Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dona Zupriani, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 LPTK Universitas Katolik Indonesia Atmajaya dengan nomor induk mahasiswa 2022 0308 0254 program studi bimbingan konseling. Pada hari ini, Senin 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran bimbingan klasikal dengan materi perilaku altruis, metode problem-based learning untuk penilaian uji kinerja di unit kerja saya SMP Negeri 107 Jakarta, Kecamatan Pasar Minggu, Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Oke, baik Ketua kelas, silakan disiapkan dulu. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu semuanya? Baik. Baik, oke. Ibu akan cek presensi kelas dulu ya. Kira-kira ada yang nggak hadir nggak hari ini? Adika Pramudito, Airin Lovian, Andini Dwi, hadir semua ya anak-anak ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, gimana perasaan kalian setelah seminggu mengikuti asesmen sumatif? Gimana? Oke, deg-degan, takut nggak sesuai ekspektasi. Yang lain? Hah? Oke, lega gara-gara udah selesai. Kalau kelompok ini? Oke, rata-rata kalian udah merasa lega, tapi masih deg-degan ya, karena nilainya belum keluar. Ibu doakan, mudahan semua nilai anak-anak Ibu mendapatkan peringkat yang bagus, bisa naik ke kelas 8 nantinya. Amin. Dah. Anak-anak, pada hari ini Ibu mengucapkan terima kasih banyak karena kalian sudah bisa hadir kembali mengikuti pembelajaran kita, bimbingan konseling seperti biasanya. Untuk menambah semangat anak-anak Ibu dalam mengikuti pembelajaran, Ibu akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Setuju nggak? Setuju. Setuju. Nah, ini adalah ice breaking kita, namanya berhitung dar. Ada yang tahu? Sudah tahu semua ya? Oke. Nah, kata kunci pada permainan ini adalah masing-masing peserta harus berhitung, tapi setiap hitungan kelipatan 4, peserta menyebutkan door. Ingat, instruksinya setiap hitungan kelipatan 4 itu menyebutkan door. Berarti angkanya nggak disebutkan ya? Nah, contohnya 1, 2, 3, door. Ya kan? 5, 6, 7, door. Paham? Bisa? Oke, dah. Sekarang dimulai dari Robi. 1, 2, 3. Harusnya 5 dong ya. Sekali lagi, ingat di kelipatan 4 itu sebutnya door. Oke, bismillah dulu biar nggak deg-degan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Door. 5. 6, 7, 10, 9, 10, 11, 13, 14, 15. Door. Oke, ya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, anak-anak, adapun tujuan bimbingan kita pada hari ini yaitu adalah agar semua peserta didik nantinya bisa menampilkan perilaku membantu orang lain di dalam kehidupan sehari-hari, dan durasi pembelajaran kita seperti biasa 2 jam pelajaran atau selama 60 menit. Setuju ya? Oke. Nah,
Ini adalah kontrak bimbingan klasikal kita. Jadi selama 1 jam ke depan, peserta didik aktif. Yang kedua, handphonenya mohon di silent dulu. Lalu yang ketiga, kalian harus dalam keadaan on. Nggak ada yang ngantuk kan? Nggak ada, bagus. Nanti apabila kalian mau izin ke toilet, boleh. Tapi secara bergantian dengan maksimal durasi selama 2 menit. Nggak boleh lebih ya, Nak ya. Nah, dan yang terakhir, harus fokus. Bisa? Bisa. Nah, ini adalah langkah-langkah kegiatan kita selama 1 jam pelajaran ke depan. Yang pertama yaitu presentasi PowerPoint. Yang kedua, nanti kita akan nobar, menonton video inspirasi. Lalu akan ada lembar kerja peserta didik secara berkelompok. Yang keempat, itu ada permainan menebak gambar. Yang kelima, menyimpulkan dan mengisi Google Form refleksi dan evaluasi. Nanti Ibu akan share linknya ke grup WhatsApp kita. Dan yang terakhir, mengisi form asesmen perilaku altruis atau pembelajaran yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kira-kira apa yang ada di benak kalian ketika kalian melihat gambar ini? Ayo, siapa yang berani angkat tangan? Adika? Menurut saya, anak-anak tersebut sangat baik dan patut dicontoh karena membantu sesama. Membantu sesama. Oke, bagus. Yang lain? Indah? Apa menurut Indah? Kalau Indah melihat gambar seperti itu? Oke, bagus. Harus mencontoh perilaku seperti itu dan harus peka dengan sekitar. Nah, oleh karena itu, Ibu akan menjelaskan bahwa judul bimbingan kita pada hari ini adalah perilaku altruis atau altruis behavior. Kalian sudah lihat nih gambarnya. Patut dicontoh tadi katanya. Terus harus peka terhadap lingkungan sekitar. Nah, kira-kira nih siapa yang dapat menyebutkan apa sih sebenarnya altruism behavior itu? Jadi altruism behavior itu adalah sebuah perilaku tolong-menolong yang kita tampilkan, yang kita kerjakan, dan yang kita biasakan dalam rangka membantu orang lain. Jadi dengan kata lain, altruism behavior itu adalah perilaku atau sikap tolong-menolong. Oke, gimana? Semangat nggak? Masih semangat nggak? Masih. Nah, ternyata altruism behavior atau perilaku tolong-menolong itu ada ciri-cirinya. Yang pertama adalah empati. Apa itu empati? Turut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Yang kedua, atas dasar sukarela. Ikhlas berarti ya. Lalu yang ketiga adalah karena adanya keinginan. Jadi yang dimaksud dengan perilaku tolong-menolong itu adalah perilaku yang memang kita itu menolong dia atas dasar adanya rasa empati. Lalu adanya sukarela. Dan yang ketiga karena keinginan kita sendiri. Nah, dengan kata lain, berarti kalau seandainya kita menolong orang lain mengharapkan imbalan, apakah itu termasuk perilaku tolong-menolong? Tidak. Jadi yang termasuk perilaku tolong-menolong adalah perilaku tanpa mengharapkan imbalan. Pintar. Tepuk tangan untuk kelas 74. Nah, kita akan menonton video inspirasi kebaikan. ในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Oke. Nah, gimana perasaan kalian setelah nobar? Kira-kira menurut kamu apa nih intisari yang ditampilkan di video tadi? Oke, bagus. Sikap saling tolong-menolong tanpa mengharapkan imbalan. Satu lagi yang lain di sini.
Indah mungkin? Membantu orang lain nggak harus nunggu kita kaya, terus terkadang hal-hal yang menurut kita kecil itu bisa jadi besar buat orang lain. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Anak-anak ibu di kelas 74 semuanya pada pinter ya. Bisa mengambil intisari dari video ini. Yang pertama apa? Yang ditampilkan dari video ini adalah sikap tolong-menolong yang patut kita contoh. Berarti ini termasuk perilaku altruis. Terus yang kedua, kalau kita menolong orang lain, tidak boleh mengharapkan imbalan. Seperti yang dilakukan oleh pria laki-laki itu, dia menyiram tanaman, memberi anjing makan, memberi pisang, menggantungkan di pintu rumah nenek-nenek, lalu mengetuknya tanpa harus memperlihatkan saya loh yang memberikan nenek itu pisang. Enggak, ya. Dan ternyata apa yang dia lakukan itu membuahkan hasil. Contohnya, nenek itu menjadi tidak kelaparan, lalu tanaman yang dia taruh di tempat tetesan air hujan menjadi tumbuh, pengemis yang dia sisipkan uang di kotaknya menjadi bisa sekolah. Kira-kira itu sebuah kebaikan nggak? Sebuah kebaikan. Merinding nggak nontonnya? Merinding ya. Ada beberapa dampak ketika kita berperilaku altruis secara berlebihan. Ternyata nih, kalau kita menolong orang lain, ada dampaknya. Kira-kira dampaknya apa aja ya? Nah, tuh, yang pertama merugikan diri sendiri. Dan yang kedua, merugikan orang lain. Apa maksudnya? Merugikan diri sendiri. Misalkan, kita mau menolong orang lain yang tenggelam. Sedangkan kita nggak bisa berenang. Kira-kira itu merugikan diri kita atau enggak? Merugikan. Kedua, merugikan orang lain. Apa contohnya? Kita menolong orang lain, tapi ternyata pertolongan kita itu sia-sia. Jadi orang lain itu menjadi merasa dirugikan gitu. Jadi perilaku altruis itu tidak boleh merugikan orang lain dan juga tidak boleh merugikan diri sendiri. Paham? Nah, sekarang Ibu tanya, kira-kira menurut kalian contoh perilaku altruis itu apa, Adika? Memberi pengemis uang secukupnya, bagus. Contoh yang lain, perilaku tolong-menolong. Apa sayang? Airin. Di menyiram tanaman masuk dalam kategori perilaku tolong-menolong ya. Nah, yang lain. Satu lagi apa? Yang biasa kalian lakukan di rumah. Mencuci piring. Termasuk perilaku tolong-menolong nggak? Ivana? Iya, tadi Ivana udah bantu di rumah? Oke, nyuci piring bagus. Berarti di kelas 74 anak-anaknya selalu menerapkan perilaku tolong-menolong. Nah, sekarang Ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok, 3 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Tugasnya adalah kalian akan berdiskusi di dalam kelompok dengan durasi diskusinya 3 menit untuk menjawab LKPD kelompok. Jadi kalian nanti berdiskusi menjawab LKPD kelompok, kerjakan soal latihannya. Setelah itu masing-masing dari anggota kelompok, perwakilan saja, silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil LKPD kelompoknya. Kelompok yang tidak tampil dipersilahkan untuk bertanya atau menambahkan. Paham nggak instruksinya? Paham ya? Oke. Ini untuk kelompok 1. Silakan dikerjakan. Apabila ada yang diragukan, silakan bertanya ya nak ya. Oke, sembari kalian mengerjakan, kita mendengarkan lagu penyemangatnya ya. Bisa? Nora? Ya. Oke anak-anak, waktunya sudah habis. Sudah siap? Sudah selesai semua? Sudah. Oke, kalau sudah selesai,
Silakan kelompok 1 untuk perwakilan 2 orang ke depan mempresentasikan hasil kelompoknya. Yaudah, ayo silakan. Kelompok 2 dan kelompok 3 nanti kalau kalian ragu atau apa boleh nanya ya. Baik, dipersilakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami. Nama anggota kelompok kami dari kelompok 1 yaitu ada Adika Pramudito dan saya sendiri Muhammad Roja Fori, lalu ada Aulia Wisnul Rohimah, lalu ada Keisha Rasendria, dan yang Saya sendiri Salawatullah Syahma. Jadi kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami. Yang kami diskusikan adalah tentang peristiwa yang terjadi di gambar tersebut. Gambar tersebut adalah gambar yang menunjukkan peristiwa kecelakaan. Di sini ada 3 pertanyaan yang sudah kami diskusikan dan akan kami jawab. Pertanyaan pertama yaitu tentang bagaimana perilaku yang terjadi pada gambar tersebut. Menurut kelompok kami, perilaku tersebut merupakan perilaku yang tidak baik dikarenakan merugikan kedua belah pihak, yaitu pengendara motor dan juga pengendara mobil, yang disebabkan oleh salah satu pihak yang tidak berhati-hati dan tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Lalu ada pertanyaan kedua, yaitu tentang perasaanmu ketika melihat perilaku tersebut. Perasaan kelompok kami yaitu merasa khawatir dengan kondisi pengendara motor dan mobil dan terkejut saat peristiwa tersebut sedang berlangsung ataupun terjadi. Lalu pertanyaan terakhir ataupun yang ketiga yaitu tentang apa yang akan kamu lakukan jika kamu berada atau menyaksikan tindakan pada gambar tersebut. Menurut kelompok kami akan menolong pengendara motor dan mobil dengan berbagai cara. Salah satunya seperti membawa korban ke rumah sakit terdekat ataupun dengan memanggil ambulan ke lokasi kejadian. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Oke, tidak ada. demikianlah presentasi hasil diskusi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kelompok 1. Silakan. Lanjut, kelompok 2, dipersilakan. Ayo. Yang lain dengarkan ya sayang, cantik, soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai LKPD yang diberikan Bu Dona. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Syefa Irsyad Zamir, ada saya sendiri dari Civera, lalu ada Safira Ramadhani, ada Ivana Gayatri, dan yang terakhir Zipara Aurel. Satu, menurutmu bagaimana perilaku yang terjadi pada gambar tersebut? Menurut kami itu adalah kekerasan terhadap anak. Akibat dari perilaku yang terjadi pada gambar adalah menimbulkan rasa trauma pada diri anak. Dua, bagaimana perasaanmu melihat perilaku tersebut? Perasaan kami atas perilaku tersebut sangat resah dan tidak tega terhadap anak. Tiga, apa yang akan kamu lakukan jika kamu berada atau menyaksikan tindakan pada gambar tersebut? Jika saya menyaksikan tindakan tersebut, saya akan melerai dan menasihati bahwa yang dilakukan ayah anak itu salah. Yang presentasi dari hasil diskusi kelompok kami, ada yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya? Oke, tidak ada. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan kelompok 2. Sekarang kelompok 3.
Siapa yang maju? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Aileen Novian Zulaika, Andini Dwi Adriano, saya sendiri Asda Afiza, saya sendiri Kaya Rauli Aziza, Kirana Faikal, dan juga Naura Finsa. Dalam LKP kelompok 3, kita akan menjawab pertanyaannya, yaitu menurutmu bagaimana perilaku yang terjadi pada gambar tersebut? Terjadinya pertengkaran antar sesama tetangga. Bagaimana perasaanmu melihat perilaku tersebut? Merasa tidak nyaman dan merasa terganggu. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu berada atau menyaksikan tindakan pada gambar tersebut? Menjauh karena merasa takut dan risih. Ya, presentasi dari kami, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, silakan Aisyah. Sekarang kita lagi bahas topik yaitu tentang saling tolong-menolong. Jadi kalau yang dilakukan kita adalah menjauh, lalu sifat tolong-menolong kita itu ada di mana? Oke, silakan dijawab saya. Kita kan ada sifat menolongnya. Sebenarnya sih bisa aja kita nolong. Cuma kadang kan kita juga dekat. Sekarang tetangganya kan kadang ada tetangga yang rasanya kayak ini orang ikut campur mulu, ini orang gini mulu. Nah jadi lebih baik menjauh dibandingkan menolongnya, karena kadang tergantung tetangga sama kondisi lingkungannya aja sih. Balikin lagi. Dibalikin ke Aisyah gimana ya? Aisyah udah paham belum gitu? Bagaimana? Sudah paham? Oke, silakan. Ada lagi nggak yang nanya yang lain? Ada lagi yang ingin bertanya? Yang lain ada yang mau bertanya? Ayo. Nggak ada? Oke. Baik, kami tutup presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan kelompok 3. Nah, anak-anak, tadi ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Dan yang terakhir muncullah pertanyaan dari Aisyah. Kan sekarang ini kita lagi bahas tentang tolong-menolong. Kok kita malah menghindar? Ya kan? Nah, kita ingat lagi. Perilaku altruis itu ada yang merugikan diri sendiri dan ada yang merugikan orang lain. Kalau misalkan nih perilaku atau kita nolong orang itu bisa menyebabkan kerugian terhadap diri kita, lebih baik kita menghindar, ya. Kenapa? Contohnya, ini tetangga, emak-emak nih, di gang sempit lagi. Mereka lagi berantem, mungkin berantem masalah anak, atau berantem masalah jemuran pakaian. Kan ada berbagai macam hal yang bisa membuat orang bertengkar ya antara tetangga. Bener nggak? Benar. Kalian nih masih kecil nih, kayak masih pelajar. Ujuk-ujuk jadi pahlawan. Bu, nggak boleh bu. Kan itu bukan salah satu contoh yang baik. Masa ibu berantem terus anak ibu lihat? Kamu direpetin lagi. Heh, siapa kamu? Ini urusan saya. Kamu nggak berhak untuk ikut campur. Kira-kira merugikan diri kita nggak? Merugikan. Jadi kalau gitu kita harus apa sih? Menghindar. Lalu kita melaporkan ke, kalau di tetangga itu, di rukun warga, ada siapa? RT. Jadi kita bisa melaporkan ke RT atau orang dewasa yang memungkinkan untuk melerai pertengkaran tersebut. Paham? Paham. Jadi perilaku altruis itu ada yang merugikan diri kita dan ada juga yang merugikan orang lain. Kalau seumpamanya itu merugikan diri kita, stop deh, jangan. Tapi kalau menurut kita yang kita lakukan itu menguntungkan orang lain dan kita juga merasa tidak dirugikan, seperti yang pertama tuh kecelakaan, ya kan? Karena ada kecelakaan, inisiatif dong kita, adanya rasa empati, kita bantu. Minimal panggilkan ambulan atau minimal kita stopin motor-motor atau kendaraan yang lain yang sedang melaju kencang gitu kan, supaya korban bisa dipinggirin dulu. Nah, kira-kira itu merugikan diri kita nggak?
Enggak. Membantu orang lain enggak? Iya. Jadi perilaku altruis itu adalah perilaku membantu sesama tanpa merugikan diri sendiri dan kita mendapatkan kepuasan dan kesenangan tersendiri, ya, tanpa ada imbalan ya, Nak ya. Paham? Paham. Gimana? Capek nggak? Capek, masih semangat nggak? Masih. Sekarang Ibu mau tes fokus kalian, apakah masih fokus atau enggak? Nih, menurut kalian, dapatkah Anda melihat gambar binatang pada slide kita? Dapat nggak? Bisa nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Yang minus matanya digedein. Nah, kalau ada, berapa jumlahnya? Sekarang Ibu tanya dulu, binatang apa? Sapi. Sapi semua? Atau ada yang kebau? Kuda? Kambing? Apa saya? Oh, nggak ada. Apa binatangnya? Sapi. Kelompok ini binatangnya apa? Sapi. Apa saya? Anjing. Menurut kamu itu anjing? Oke. Kalau tapi nggak tahu. Oke. Kedelai ya. Nah, nih, kira-kira berapa jumlahnya? Kelompok 1, kira-kira berapa jumlah binatangnya? 4. Yang mana nih yang benar? 4, 3, atau 5? 4. Oke, kelompok 2, berapa jumlah binatangnya? 4. Kelompok 3? 4. Ada lagi? Ih, ini Ibu. Yang mana nih? Berapa nih? 5, oke. Kelompok 1 sama kelompok 3, 4. Kelompok 2, 5. Udah ngantuk? Oke. Bagi yang betul, bagi jawabannya yang betul, Ibu kasih hadiah per kelompok. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tenang, kalau benar jawabannya Ibu kasih hadiah silver queen. Mau nggak? Mau. Sekarang kita lihat. Jeng, jeng, jeng. Jawaban nomor 1 dapat. Gambarnya gambarku kuda. Berapa jumlahnya? 5. Tapi kelompok 2 tadi gambarnya apa? Kuda. Oke, gambar kuda. Ini tadi jumlahnya 4. Ini tadi jumlahnya 4. Oke, tepuk tangan kelompok 2. Berapa orang kelompok 2? 5 ya. Oke, Ibu kasih hadiah. Makanya kalian harus semangat. Mau hadiah nggak? Mau. Oke. Lagi. Nih, 5 orang, bagi 5. Oke. LKPD-nya sekalian Ibu ambil ya. Oke, LKPD-nya dikumpulkan sayang. LKPD-nya dikumpul ya. Nah, nih, yang udah senang yang dapat hadiah. Pertanyaan nih, di slide. Ayo, masih fokus nggak? Masih mau hadiah nggak? Mau. Menurutmu apa manfaat dari perilaku tolong-menolong? Ayo. Yang dapat jawab, Ibu kasih hadiah lagi, coklat. Asik. Bukan orang lain, terus di beberapa peristiwa itu bisa mempercepat waktu. Oke. Buat waktu berlangsungnya lebih efisien. Lebih efisien. Dapat pahala. Oke, pintar. Berarti kelompok 1 kasih hadiah nggak? Kasih. Ya udah. Tunggu, Ibu mau dengerin dulu. Apa menurut kamu perilaku altruis manfaatnya? Dapat meringankan beban orang lain. Oke. Di beberapa peristiwa membuat waktu berjalan lebih efisien karena dikerjakan oleh banyak orang. Oke. Yang pertama membantu orang lain dan apabila kita melakukannya secara berkelompok itu dapat menghemat waktu. Waktunya lebih efektif dan efisien. Oke, kira-kira kasih IC aja atau kasih semua kelompok? Semua. Satu aja. Ya udah. 4. Ya kan? 5 nih. Bagi per kelompok. Oke. Nah,
Anak-anak, tenang ya. Kelompok yang lain masih ada satu pertanyaan nih. Kita kasih nggak ke kelompok 3? Kasih. Nih, menurut kelompok 3, kesimpulan dari materi kita hari ini apa? Halo? Hai, oke. Kesimpulan pada bimbingan kita hari ini yaitu dengan adanya presentasi mengenai perilaku tolong-menolong atau perilaku altruis, kita jadi tahu bagaimana cara menolong orang lain dan untung atau ruginya ketika kita menolong orang lain. Ya, baik anak-anak, nanti akan ada LKPD pribadi yang akan kalian kerjakan. Ibu akan share melalui grup WhatsApp linknya. Itu nanti ada beberapa pertanyaan, silahkan kalian jawab. Sudah Ibu share ya. Nah, yang terakhir. Tugas yang terakhir adalah hari ini 12 Juni tahun 2023, mulai dari pukul 5 pagi tadi sampai sekarang, kira-kira apa sih perilaku tolong-menolong yang udah kalian kerjakan? Ya, silakan diisi di form asesmennya. 2, 4, 5. 2. Oh, ini coklatnya belum ya? Pantesan murung. 3, oh ngantuk. Pas? Oke. 5 ya? Iya. Yang penting semuanya semangat. Terus tetap belajar ya meskipun udah selesai ujian ya. Ini paham nggak cara ngisinya? Ini satu teman kamu belum dapat. Nah, nih nanti diisi nama, kelas, terus nih contohnya Senin, nih kan. Oke, Bu terangin dulu ya. Anak-anak, cara mengisinya nggak usah, ada slide-nya. Kalian isi nama sama kelas. Nih hari ini kan, ini salah ya, maksudnya 29, sekarang tanggal berapa? 12 Juni 2023. Contohnya misalkan kalian pagi tadi itu udah bantu orang tua cuci piring. Mencuci piring termasuk perilaku altruis nggak? Iya, berarti silakan kalian tulis. Nanti berapapun perilaku tolong-menolong yang kalian kerjakan pada hari ini, mau 2, 3, atau 5, terserah silakan dituliskan semua. Lalu bikin tanggal hari ini, tanda tangan kalian. Paham? Oke. Nah, anak-anak, untuk form asesmennya nanti bisa dikumpul pas jam istirahat kedua. Nah, sekarang karena durasi kita sudah habis, ya, Ibu ada quotes hari ini. Kira-kira siapa yang bisa baca? Siapa yang bisa baca? Kesha? Oke, silakan Kesha mau baca nih. Nggak bisa. Siapa? Aisy? Adika. Ayo. Adika. Dengarkan suara emas dari Adika. Oke, apa Adika? This is called words full of wisdom that someone important said and can make the reader get inspired. Oke, apa artinya? Quote ini memiliki makna yang penting dan bisa membuat pembacanya terinspirasi. Oke, jadi quote kita hari ini adalah apapun yang kita kerjakan itu adalah hal yang penting dan apa yang kita kerjakan itu bisa menginspirasi teman-teman kita sehingga kita dapat hidup lebih senang, lebih bahagia. Dah. Oke, applause untuk kita semua. Slide-nya habis, tulisannya thanks. Selesai anak-anak ya. Dah, untuk itu karena jam kita sudah habis, silahkan kalian siap-siap untuk pulang. Ketua kelas disiapkan terlebih dahulu. Siap. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Setelah selesai, memberi salam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan pulang.